Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Nurul Hasanah. Ibu bisa panggil saya Pak Nurul. Saya bertugas untuk merawat anak Ibu mulai dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Nah, Ibu dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Siti ya Bu. Baik Bu. Sesuai dengan standar keselamatan di rumah sakit, bisa Ibu sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir dari anak Ibu? Baik, saya cocokkan dulu ya Bu. Baik, sudah benar ya Ibu. Nah, tujuan saya datang kemari adalah untuk melakukan pengkajian usia gestasi anak Ibu menggunakan balat skor. Nah, tujuan pengkajian usia gestasi ini adalah untuk menentukan manajemen dan asuhan keperawatan yang cocok dengan usia gestasi bayi Ibu. Nah, untuk waktunya itu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia ya Bu. Mohon kerjasamanya ya Bu. Baiklah, jadi pada pengkajian usia gestasi itu ada dua komponen yang dikaji, yaitu kematangan neuromuskular dan kematangan fisik. Nah, kematangan neuromuskular itu mencakup beberapa. Yang pertama itu ada pemeriksaan postur. Nah, pada pemeriksaan postur ini kita kaji postur bayi dalam keadaan telentang. Nah, semakin fleksi ekstremitas atas dan ekstremitas bawah ataupun tungkai dan kaki bayi, maka berarti bayi itu semakin matur atau semakin normal. Nah, baiklah, pada tabel skor postur yaitu 3. Maka kita checklist di sini. Nah, baiklah, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan square window atau sudut fleksi pergelangan tangan. Nah, caranya itu kita tekukkan pergelangan tangan bayi semakin kecil sudut antara pergelangan tangan dan telapak tangan bayi, maka bayinya semakin matur atau normal. Jika sudutnya besar lebih dari 90 derajat, maka bayi semakin prematur. Kita lakukan pada kedua tangan bayi. Nah, jadi pada pemeriksaan square window itu kita tekukkan pergelangan tangan bayi. Nah, jika sudutnya itu semakin kecil antara pergelangan tangan dan tangan bayi, maka bayinya semakin matur. Nah, jika sudutnya besar, maka bayinya semakin prematur. Nah, pada tabel untuk pemeriksaan square window, saya mengisi skornya 3, yaitu sudutnya yaitu 30 derajat. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan arm recoil atau pengembalian lengan ke posisi fleksi. Nah, cara pemeriksaannya adalah dengan memfleksikan secara penuh kedua lengan bawah terhadap lengan atas. Kemudian kita tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tarik tangan agar ekstensi. Lalu lepaskan dengan cepat. Nah, hal yang dinilai adalah kecepatan dan intensitas recoil atau kembali ke posisi fleksi, di mana jika kembali ke posisi fleksi penuh akan diberi nilai 4. Nah, untuk pemeriksaan arm recoil atau gerakan lengan membalik, di sini saya memberikan poin 4, di mana skornya yaitu di mana sudutnya yaitu kurang dari 90 derajat. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan popliteal angle atau pemeriksaan sudut popliteal. Nah, caranya itu kita nilai dengan cara memfleksikan tungkai bawah ke paha. Kemudian fleksikan paha ke perut. Nah, pada saat ibu jari dan telunjuk itu menahan lutut, ekstensikan tungkai bawah dengan telunjuk dengan menggunakan tangan yang lain. Nah, yang dinilai adalah sudut di belakang lutut atau sudut popliteal. Jika sudut yang terbentuk kurang dari 90 derajat, maka beri nilai 5. Nah, jadi kira-kira seperti ini cara pemeriksaan popliteal angle. Kita fleksikan, ini tungkai bawah, ini paha. Kita fleksikan tungkai bawah ke paha. Lalu paha kita fleksikan ke perut. Nah, kemudian kita tahan paha, kita ekstensikan pahanya. Lalu kita pegang. Lalu kita nilai sudut popliteal atau di belakang lutut. Saya memberikan poinnya 4, di mana sudut yang terbentuk itu adalah 90 derajat. Kemudian kita checklist. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan scarf sign. Nah, tanda ini diperiksa pada saat bayi telentang dengan cara menahan kepala bayi ke garis tengah. Kemudian dengan satu tangan yang lain itu menarik tangan bayi melewati leher sejauh mungkin sampai melewati bahu yang berlawanan.
Kemudian, catat lokasi siku terhadap garis tengah toraks. Apabila siku tidak mencapai garis tengah, maka beri nilai 4. Jadi pada pemeriksaan scarf sign ini, kita tahan kepala bayi ke garis tengah dada, kemudian kita tarik tangan bayi melewati leher menuju siku yang berlawanan. Kemudian kita lihat lokasi siku terhadap garis tengah toraks atau dada. Nah, jika semakin jauh, maka bayinya semakin matur dan poinnya itu semakin tinggi. Lalu di sini untuk pemeriksaan scarf sign, saya memberikan poin 3 sesuai dengan hasil yang didapat pada saat pengkajian. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan heel to ear. Caranya itu kita pegang kaki bayi dengan satu tangan, lalu kita gerakkan ke arah kepala sedekat mungkin tanpa melakukan paksaan. Kemudian pertahankan panggulnya itu tetap datar pada tempat pemeriksaan. Nah, jadi pada pemeriksaan heel to ear ini kita pegang kaki bayi dengan satu tangan, lalu kita gerakkan ke arah kepala sedekat mungkin tanpa melakukan paksaan. Kemudian kita pertahankan panggul agar tetap mendatar pada tempat pemeriksaan. Biasanya jika semakin dekat dengan telinga, maka artinya itu bayi semakin matur. Jika semakin jauh dari telinga, maka bayi semakin matur atau normal. Nah, pemeriksaan kematangan neuromuskular terakhir yaitu pemeriksaan heel to ear atau lutut ke telinga. Di sini didapatkan sesuai dengan hasil pemeriksaan, skornya yaitu 3. Baiklah, pemeriksaan kematangan neuromuskular sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan kematangan fisik. Yang pertama yaitu pemeriksaan kulit. Kita kaji kulit, apakah kulitnya lengket dan terlihat transparan, serta adanya vernix. Nah, biasanya semakin prematur, maka kulit bayi itu akan terlihat tipis dan transparan. Jika semakin matur, maka kulit bayi itu akan terlihat tebal. Nah, untuk pemeriksaan kulit, di sini saya memberikan poin 5. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan lanugo atau bulu-bulu halus. Nah, biasanya itu di punggung bayi itu terdapat lanugo. Kita lihat bagaimana lanugonya. Nah, pada bayi ini lanugonya itu tipis. Maka kita sesuaikan skornya dengan yang ada pada tabel. Saya berikan poin 2 di mana lanugo pada bayi itu menipis. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan plantar surface atau permukaan telapak kaki. Nah, di sini kita perhatikan telapak kaki bayi. Biasanya semakin prematur maka garis kaki itu semakin sedikit. Jika semakin matur atau normal, maka garis kakinya itu akan semakin banyak. Di sini saya memberikan poin 3, di mana garis lipatan itu terdapat sampai 2/3 anterior. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan breast atau payudara. Pemeriksaan payudara ini mencakup pemeriksaan ukuran areola dan ada atau tidaknya bintik-bintik. Nah, dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk, kita palpasi payudara untuk menentukan ukurannya dalam milimeter. Untuk pemeriksaan payudara di sini saya memberikan poin 3, di mana areola itu terangkat dan penonjolan itu terasa 3-4 mm. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan mata dan telinga. Nah, untuk pemeriksaan mata itu dia lebih berfokus pada kemampuan kelopak mata untuk membuka atau kondisi kelopak mata. Pemeriksaan itu dilakukan dengan cara memisahkan kelopak mata atas dan bawah dengan menggunakan jari telunjuk. Nah, untuk pemeriksaan telinga, kita tarik daun telinganya itu ke pipi. Nah, lalu kita lepaskan. Nah, jika dia segera kembali ke posisi semula dengan sendirinya, maka dia matur atau normal. Untuk pemeriksaan mata dan telinga di sini saya checklist di poin 3, di mana itu keras dan berbentuk, kemudian telinganya itu segera recoil atau segera kembali ke posisi semula. Pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan genital. Nah, pada bayi perempuan ini kita perhatikan labia minora dan labia mayora serta ukurannya. Dan sedangkan untuk
bayi laki-laki, kita perhatikan ukuran testis kiri dan kanan, garis-garis halus pada skrotum, dan palpasi kanalis inguinalis. Nah, pada bayi perempuan ini, labia majoranya menutupi klitoris dan labia minora. Maka saya berikan poin 4. Nah, setelah selesai melakukan pemeriksaan, kita selimutkan bayi agar bayi tetap hangat. Nah, setelah selesai kita jumlahkan semua skor yang didapat. Kemudian di sini saya dapat hasilnya yaitu pemeriksaan kematangan neuromuskular hasilnya yaitu 20 dan pemeriksaan kematangan fisik hasilnya yaitu 20. Kemudian kita jumlahkan menjadi 40. Kemudian kita interpretasikan di sini usia gestasi bayi sesuai dengan skor yang didapat. Di mana tadi saya dapat skornya 40. Maka berarti di sini usia gestasi bayi adalah 40 minggu, yang artinya bayinya matur atau normal. Baiklah Ibu, saya sudah selesai melakukan pengkajian usia gestasi bayi Ibu. Hasilnya usia gestasi bayi Ibu yaitu 40 minggu, yang artinya bayi Ibu itu normal atau matur. Baiklah Ibu, kalau begitu saya pamit dulu. Jika Ibu butuh sesuatu, silahkan pencet bel atau Ibu bisa hubungi saya ke nurse station. Nanti beberapa jam lagi saya akan kembali ke sini ya Ibu. Kalau gitu saya pamit dulu Ibu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Ibu.